Masih ingat Pak, euro waktu awal-awal tahun 2006 itu 7.000 per euro. Sekarang hampir 19.000, hampir 20.000. Nah ini kan harus kita lihat dengan realita Pak. Kita tidak bisa berdiam diri. Apa yang terjadi saat ini, menurut saya pribadi, Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust. Waalaikumsalam, Bang. Saya beri kesempatan ke Pak Primus. Rohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya skip saja Pak Ferry beserta jajaran terkait kinerja, karena tadi kawan-kawan sudah berbicara terkait kinerja Bank Indonesia dan memberikan apresiasi. Saya pribadi skip juga apresiasinya, saya tunda dulu. Karena kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang, yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Bank Indonesia, itu anomali. Pertumbuhan ekonomi kita 5,61%. Tetapi nilai tukar rupiah kita jeblok. Bahkan sekarang ada di level rekor terendahnya terhadap dolar. Indeks kita juga habis, Pak. Merosot turun. Di mana indeks seluruh dunia sejak perang tembak rudal itu tanggal 28 Februari, apa yang terjadi terhadap indeks dunia itu terjadi pada seluruhnya. Dan mereka sudah rebound, bahkan sudah plus. Dan Indonesia saat ini masih minus lebih dari 20%. Ini kan bagaimana global mempertanyakan, salah satu ada banyak faktor, tetapi mempertanyakan kualitas Bank Indonesia, bank sentral kita ini. Nah ini yang menurut saya harus secara tajam pertanyakan. Terakhir kita ketemu juga di Bank Indonesia, itu saya juga mempertanyakan hal yang sama. Waktu itu di 16.800. Kenapa rupiah kita ini lemah? Kalau dibandingkan dengan dolar, sekarang selalu perbandingannya dengan dolar. Tapi faktanya dan ironisnya Pak, ini terhadap semua mata uang. Kita melemah terhadap Singapura, terhadap Australia, terhadap ringgit, terhadap rial, apalagi Hong Kong, dolar, euro. Saya masih ingat Pak, euro waktu awal-awal tahun 2006 itu 7.000 per euro. Sekarang hampir 19.000, hampir 20.000. Nah ini kan harus kita lihat dengan realita Pak. Kita tidak bisa berdiam diri. Apa yang terjadi saat ini, menurut saya pribadi, Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya. Dan Anda sebagai pimpinan Bank Indonesia, sebagai tokoh utamanya, harus gentleman Pak. Harus berani melawan. Ada apa ini? Kenapa ini? Pak Ferry yang saya hormati, kadang Pak, kalau kita mengambil tindakan gentleman, itu bukan penghinaan Pak. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Tidak ada salah. Kalau selanjutnya terserah Bapak tentu saja. Tapi itu bukan sikap penghinaan Pak. Anda akan lebih dihormati seperti di Korea ataupun di Jepang. Kalau Anda tidak bisa melakukan tugas Anda dengan baik, seperti itu. Tidak ada salahnya. Terakhir, saya ingin mengutip hadis Pak.
Dan karena Anda ini adalah, saya melihat orang yang soleh, hadis ini sangat familiar, yang artinya dalam Indonesia, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fatih, saya persilakan. Terima kasih Pak Ketua, pimpinan, beserta seluruh anggota Komisi 11 yang saya hormati. Bapak Gubernur Bank Indonesia, Ibu Deputi beserta seluruh Deputi Gubernur Bank Indonesia dan jajaran. Kami apresiasi Pak, dan semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan bersama-sama dengan tim. Kita percaya, amin. Kita percaya turbulensi ini bisa kita lalui. Memang trigger-triggernya banyak ya Pak. Ini bisa dikatakan perfect storm lah. Tapi saya pikir insya Allah ini bisa kita lalui dengan baik. Kembali kepada hot issue kita ini kan terkait nilai tukar Pak. Kami melihat juga, saya melihat bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Bank Indonesia ini sudah cukup baik. Dan secara fundamental saya pikir nampaknya kan sebetulnya kita punya fundamental ini bisa kita bilang nggak jelek-jelek amat lah gitu Pak. Tapi mungkin ini masalah daripada confidence, market confidence ya Pak ya. Nah, ini tugas kita bersama. Dan beberapa hal yang sudah dilakukan ini saya pikir ya mudah-mudahan bisa membuat para pihak mitra kita juga melihat bahwasanya kita serius. Ada satu hal Bapak Gubernur pada penguatan kebijakan moneter ini yang terkait dengan LCT Pak. Khususnya dengan mitra-mitra dagang utama kita. Nah di halaman 13 ini kan ada naik ya Pak ya, sampai dengan Maret ini sudah ada peningkatan yang sangat signifikan berbanding dengan bulan Juli tahun lalu 2025. Ini hampir berapa kali lipat ini. Nah, ini kalau kita perluas Pak, kita intensifkan lagi, khususnya terkait dengan energi misalnya. Karena kita punya impor migas ini Pak yang puluhan miliar US dollar ini nampaknya terkait neraca ini yang paling banyak nyumbang mungkin Pak. Kalau misalnya belanja energi kita ini dengan mitra-mitra kita ini dilakukan berdasarkan prinsip LCT ini, seperti apa kira-kira dampaknya Pak? Saya lihat juga karena dinamika di Timur Tengah ini, kita ada melakukan belanja, kalau nggak salah ke Rusia ya Pak, minyak Rusia. Nah itu kan pembayarannya mungkin bisa menjadi sebuah alternatif dilakukan dengan LCT ini Pak. Juga komoditas lain, mungkin gandum, kedelai kan gitu. Dan juga alat-alat penunjang produksi Pak. Potensial Pak pertumbuhannya, tetapi kalau ini kita lebih, artinya segala macam komoditas ya kita pakai LCT ini, apakah memungkinkan gitu Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan BRICS Pak, aliansi ekonomi ini, ini sejauh mana Pak Gub dilakukan komunikasi ataupun pembahasan terkait dengan kerjasama yang bisa saling menguntungkan, mengingat Indonesia ini kan sudah menjadi anggota. Nah, komunikasi dengan negara-negara itu bagaimana? Karena di dalam BRICS ini kan ada negara penghasil minyak, juga penghasil gandum dan segala macam. Nah, ini kurang mungkin Bapak bisa elaborasi lebih lanjut. Itu saja Pak Ketua, saya kembalikan, terima kasih. Terima kasih Pak Fatih. Berikutnya Pak Andreas. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.